Halo guys, balik lagi sama Mingia di channel Alur Film. Siapa nih yang udah nungguin Mingia buat nge-review film action dari Korea? Kali ini Mingia akan mereview film yang berjudul No Mercy dan dirilis pada tahun 2019 lalu. Film No Mercy ini mengisahkan perjuangan seorang kakak yang mencari keberadaan adiknya yang menghilang tanpa kabar. Akankah dia berhasil menemukan adiknya? Tapi tunggu dulu, tekan tombol subscribe-nya ya untuk dapat notif film-film lainnya. Yuk tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke filmnya No Mercy. Film ini diawali dengan seorang wanita yang mengendarai mobil menuju sebuah bengkel dengan menggunakan gaun merah serta sepatu heels berwarna senada dan memperlihatkan kondisi seluruh tubuhnya yang sudah dipenuhi oleh bercak darah. Ditambah lagi, dia berjalan sambil membawa palu berukuran besar. Tidak jauh dari tempatnya berjalan, ada laki-laki yang sedang memperbaiki mesin di kolong mobil bernama Chang-suk, yang merupakan montir sekaligus pemilik bengkel tersebut. Karena wanita ini mencari seseorang yang bernama Chang-suk, maka ia pun berniat keluar dari kolong mobil, dan tak terduga wanita tersebut langsung menghantamkan palunya. Dan inilah No Mercy. Selanjutnya, terlihat seorang wanita yang baru saja keluar dari penjara. Ia bernama In-e. Saat di perjalanan pulang ke rumah, terlihat adiknya langsung menyambut kedatangannya. Adiknya ini bernama Eun-hye. Mereka pun saling melepaskan rasa rindu dan dilanjut dengan makan malam bersama. In-e juga memberikan hadiah kecil untuk adiknya, yakni sebuah jepitan rambut. In-e pun terlihat sangat bahagia. Selanjutnya, saat mereka bersiap-siap akan tidur, Eun-hye meminta kepada kakaknya untuk berhenti sekolah dan ingin bekerja saja. Tapi In-e tidak setuju dan terus memberikan semangat kepada adiknya. In-e merangkap sebagai orang tua karena orang tua mereka sudah lama meninggal dan mereka hanya hidup berdua saja. Keesokan harinya, In-e terbangun dan mendapati sebuah surat disertai kado yang diberikan Eun-hye untuk kakaknya. Kado itu dia beli menggunakan uang yang selama ini dikirimkan oleh In-e kepadanya, dan terlihat kado itu berupa sebuah dress dan sepatu heels berwarna merah. Di sekolah, Eun-hye sedang bersiap-siap untuk pulang, namun dari raut wajahnya bisa dilihat bahwa ia sedang ketakutan. Dan benar saja, dirinya dihadang oleh 3 orang temannya yang suka membuli Eun-hye. Permintaan Eun-hye ditolak ketika dirinya meminta untuk pulang duluan karena kakaknya sudah menunggunya. Eun-hye pun dibawa oleh ketiganya menuju sebuah tempat hiburan karaoke. Para pembuli bersenang-senang dan merundung Eun-hye hingga menolak panggilan telepon dari kakaknya. Mereka pun memaksa Eun-hye untuk melepaskan baju dan direkam olehnya. Singkat cerita, Eun-hye yang sudah berganti baju kini sudah bersama beberapa pria dan juga teman perempuan yang membulinya. Ia terlihat sangat ketakutan karena terus-menerus digoda oleh mereka. Tak lama kemudian, ponselnya berdering kembali dan sudah dipastikan itu adalah kakaknya. Eun-hye pun diancam agar berbohong pada In-e kalau dia baik-baik saja. Di tempat lain, In-e sedang menunggu adiknya karena sebelumnya Eun-hye berkata bahwa dia akan segera pulang. Rupanya, Eun-hye dijadikan wanita hiburan untuk mendapatkan uang oleh teman-temannya dengan sengaja dijadikan umpan kepada pria mesum. Lalu kemudian ketiga laki-laki tersebut bertindak seperti pahlawan yang menyelamatkannya. Mereka pun bahagia di atas penderitaan Eun-hye. Karena mendapatkan untung besar, ketiga pria itu pun terus menjual Eun-hye hingga suatu ketika
Eun-hye mendapatkan laki-laki ganas yang tidak bisa terkena perangkap dari teman-temannya dan berakhir harus merelakan Eun-hye untuk dibeli oleh si preman tersebut. Di tempat lain, In-e sibuk mencari keberadaan adiknya dari satu tempat ke tempat lainnya, namun hasilnya nihil. Karena semakin malam, In-e pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Di dalam rumah dan tanpa sengaja ia memandangi sebuah foto pada saat sedang bersama keluarganya dulu. Keesokan harinya, In-e pergi ke sekolah adiknya dengan mengenakan dress dan sepatu yang diberikan oleh adiknya. Ia pun pergi ke kelas dan menjumpai gurunya. Namun pihak sekolah menganggap sepele terhadap laporan hilangnya Eun-hye dan mengatakan bahwa itu sudah jadi kebiasaan remaja. Mendengar jawaban itu, In-e merasa tidak puas dengan pihak sekolah dan menyalahkan dirinya karena sudah memaksakan adiknya masuk ke sekolah umum, yang seharusnya Eun-hye masuk ke sekolah khusus karena memiliki keterbatasan. Inilah sebabnya Eun-hye tak bisa melawan jika dibuli. Saat In-e akan pergi dari sekolah, tiba-tiba salah satu teman kelasnya Eun-hye menghampirinya dan menunjukkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan Eun-hye sedang dibuli. Singkat cerita, di malam harinya, 3 siswi pembuli sedang berganti baju di sebuah toilet. Salah satu dari mereka menyinggung keadaan Eun-hye yang sudah dijual oleh kedua temannya itu. Dan dengan santainya, mereka berkata tidak mau membahasnya lagi. Tanpa mereka sadari, ternyata di luar kamar mandi sudah terdapat In-e yang sudah menunggu mereka dengan menahan emosi dan mencoba menanyakan keberadaan adiknya. Tapi dengan sombongnya, mereka malah mengusir In-e dan langsung saja dibalas dengan memukul kedua gadis itu. Kemudian salah satunya dibawa ke tempat di mana pria yang menjual Eun-hye berada. Setelah berhasil melumpuhkannya, In-e mendesak agar pria tersebut memberitahukan semua yang terjadi kepada adiknya. Karena tersudut, akhirnya dia menceritakan kronologi yang terjadi kepada In-e bahwa mereka tidak sengaja harus menyerahkan Eun-hye karena tidak bisa mengalahkan preman yang memperkosa Eun-hye. Mendengar hal itu, In-e pun frustasi, kemudian pergi sambil membawa sebuah kartu yang bertuliskan Happy Cash Credit yang diduga adalah perusahaan milik orang yang membawa kabur Eun-hye. Kemudian ia mencoba untuk menelpon nomor yang tertera di kartu. Karena tidak mendapatkan jawaban, akhirnya ia memutuskan untuk menelpon kantor polisi untuk melapor kasus atas kehilangan adiknya. Alih-alih mendapatkan pertolongan, In-e malah dipersulit karena harus melakukan serangkaian prosedur yang sangat panjang. Dan setelah mendapatkan penolakan dari pihak kepolisian, akhirnya ia memutuskan untuk mencari keberadaan adiknya dengan caranya sendiri. Singkat cerita, In-e pergi ke sebuah tempat yang diduga adalah kantor dari bisnis ilegal yang bernama Happy Cash Credit. Ia pun segera menginterogasi karyawan perusahaan itu yang sudah dibuat babak belur olehnya. Kemudian pergi sambil membawa stun gun dan juga mobil milik perusahaan tersebut. Di tempat lain, pria yang bernama Ha Sang-man sudah menjual Eun-hye kepada pemilik bisnis prostitusi yakni Seo Jung. Tidak lama kemudian, masuklah Seo Jung ke kamar Eun-hye dan ingin mencoba Eun-hye, serta memaksanya untuk melumat permen lollipop miliknya. Eun-hye yang tidak mau, langsung menggigit kemaluan laki-laki tersebut. Karena dirasa merugikannya, akhirnya Seo Jung kembali menelepon Ha Sang-man untuk dikembalikan kepadanya. Di tempat lain, In-e sudah berada di sebuah parkiran dan sedang menunggu si pemilik mobil yang berlambang kuda yang diduga sudah menjual adiknya. Setelah semalaman menunggu, akhirnya Ha Sang-man keluar. In-e pun buru-buru tancap gas untuk mengikutinya.
Saat di jalan terdengar suara telepon dan Hasangman pun langsung mengangkatnya, yang ternyata itu panggilan telepon dari In-e. Ia menanyakan keberadaan adiknya In-hye yang sudah dijualnya. Karena tak dapat respon yang baik, In-e langsung mematikan telepon dan langsung menyerang mobil Hasangman. Ia pun keluar dan menyerang Hasangman menggunakan stun gun hingga pingsan. Setelah ia sadar, lehernya sudah diikat oleh tali dari belakang jok dan In-e menyuruh Hasangman untuk membawanya pergi ke tempat ia menjual adiknya. Ia pun pergi sambil mengemudi hingga akhirnya dia membanting setir untuk ditabrakkan ke pembatas jalan. Dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua yang akhirnya dimenangkan oleh In-e. Setelah berhasil mengalahkan Hasangman, ia langsung memasukkan tubuh pria tersebut ke dalam bagasi mobil. Lalu dia menelepon sebuah nomor di HP Hasangman dan berhasil berkomunikasi dengan Seo Jung. Setelahnya, In-e langsung pergi ke tempat itu. Sesampainya di sana, ia melihat jepitan rambut milik In-hye dipakai oleh asisten dan langsung mengambilnya, serta memintanya untuk menunjukkan ruangan CEO Jung. Setelah bertanya di mana adiknya, In-e pun menyerang pria tersebut dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Melihat bosnya tersudut, akhirnya wanita itu menceritakan kronologi saat In-hye mencoba untuk menelpon rumahnya, namun tidak diangkat oleh In-e. Hingga akhirnya In-hye menelpon nomor minimarket dan dibawa oleh pria yang menggunakan jas formal sekitar 1 atau 2 jam yang lalu. Setelah mendengar hal itu, ia langsung membunuh CEO Jung lalu pergi sembari membawa nomor minimarket yang sempat dihubungi oleh In-hye. Sebelum ke tempat minimarket, In-e membuang Hasangman yang masih ada di dalam bagasi mobilnya. Sesampainya di toko tersebut, ia langsung menanyakan perihal telepon dari adiknya. Si ibu toko yang tidak tahu apa-apa langsung memanggil suaminya. Karena didesak In-e, akhirnya dia berterus terang bahwa selama ini dia sudah menyetubuhi In-hye. Istrinya pun langsung mengamuk dan pergi setelah mengetahui kelakuan bejat suaminya. In-e yang sudah emosi jiwa ini langsung menyeret tubuh Pak Tua itu tepat di depan pintu minimarket dan menyiksanya sampai jari-jari tangannya terputus. Setelah mengantongi beberapa informasi yang mengatakan bahwa ada seorang fotografer temannya yang juga sudah menyetubuhi adiknya. Dan tanpa basa-basi, ia langsung menganiaya si fotografer itu. Ia pun langsung melajukan mobil menuju tempat selanjutnya ke bengkel si pelaku pelecehan pada adiknya. Dan ini adalah scene pembukaan di awal film tadi. Setelah berhasil menemukan Chang-suk, In-e langsung memukulkan palu tepat di bagian jari-jari tangannya Chang-suk dan aksi balas dendam pun kembali terjadi. Buat yang bingung kenapa kasusnya si In-hye jadi kemana-mana, pada bagian ini dijelaskan kebenarannya. Yang diakibatkan saat In-hye yang menelepon pemilik minimarket untuk bisa menebus dirinya di tempat prostitusi, tapi karena ia tidak mau terlibat, oleh karena itu dia menghubungi temannya si fotografer. Dan si fotografer sendiri malah menghubungi temannya si tukang bengkel, dan karena si tukang bengkel teringat pelanggan VIP-nya yang juga sama-sama memakai In-hye, lantas ia langsung menghubungi si politikus. Di sini dijelasin juga kenapa politikus yang bernama Park Yong-chun bisa memakai In-hye, juga karena si Chang-suk menyetubuhi si In-hye di dalam mobil miliknya yang sedang diperbaiki di bengkel tersebut. Dan tanpa sengaja celana dalam milik In-hye juga tertinggal di dalam mobil itu. Dan alhasil dia juga ingin memakai In-hye. Dan setelahnya kita akan dibawa flashback di mana In-e mencurigai kondisi adiknya selepas pulang sekolah seperti tidak baik-baik saja.
Ia pun mengikuti kemana Eun-hye dibawa pergi oleh mobil Park Yong-chun dan sampailah ia ke sebuah hotel yang dimana Eun-hye akan dipakai oleh Park Yong-chun. Melihat itu, perkelahian pun terjadi antara mereka dan diakhiri Park Yong-chun harus kehilangan sebelah matanya akibat tusukan obeng yang dilakukan oleh In-e. Jadi, ternyata Eun-hye selama ini adalah korban pelecehan seksual dari sekelompok bapak-bapak dan membuat Eun-hye jadi depresi hingga tak berani melawan pembuli dan pemerkosanya. Karena kejadian penyerangan Park Yong-chun inilah In-e juga dipenjara. Setelah mengingat semua kejadian masa lalu ini, In-e pun memutuskan untuk langsung menghubungi nomor bawahannya Park Yong-chun dan terungkap juga pria berjas yang membawa Eun-hye di tempat prostitusi sebelumnya adalah dia, Han Jung-woo. Ini dilakukannya untuk dijadikan umpan balas dendam Park Yong-chun terhadap In-e yang sudah membuat sebelah matanya menjadi cacat. Dan selama ini, dirinya sudah mengintai mereka. Namun karena tidak tega, akhirnya Han Jung-woo selalu berbohong mengenai informasi perihal keluarga In-e kepada Park Yong-chun. Sampai akhirnya Park Yong-chun mengetahui bahwa Han Jung-woo itu berbohong kepadanya. Setelah selesai menghubungi Han Jung-woo, In-e langsung pergi ke tempat Park Yong-chun. Sesampainya di sana dengan penjagaan yang cukup ketat, In-e berhasil menembus masuk ke dalam ruangan Park Yong-chun dan langsung mengarahkan pistolnya tepat di bagian kepalanya dan perkelahian pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan semua penjaganya, Park Yong-chun pun langsung bergegas untuk melarikan diri dan dikejar oleh In-e. Aksi kejar-kejaran mobil pun tidak terhindarkan, sampai mobil yang mereka kemudikan saling beradu. Setelah Park Yong-chun tertembak oleh In-e, ia bisa melarikan diri dengan membuat mobil In-e masuk ke dalam semak-semak. Dalam pelariannya, Park Yong-chun memerintahkan Han Jung-woo agar ia menyuntikkan obat beracun ke tubuh Eun-hye untuk membunuhnya. Saat In-e sedang berjuang di dalam mobilnya yang terjebak, ia tiba-tiba mendapatkan sebuah telepon dari Han Jung-woo yang menyuruhnya untuk segera pergi ke alamat yang dimaksud. Sesampainya di sana, tiba-tiba datanglah sebuah mobil yang menabrak mobil ini hingga membuat dirinya tidak sadarkan diri. Lalu, pada malam harinya, Han Jung-woo yang ketahuan berkhianat sudah dalam kondisi tergantung dengan tubuh babak belur, berlumuran darah dan disekap oleh Park Yong-chun. Alhasil, dirinya harus tewas terbunuh oleh Park Yong-chun. Sementara itu, In-e sedang bersiap-siap akan melakukan pertarungan besar melawan Park Yong-chun. Mereka pun juga menunggu kedatangan In-e dan kemudian terdengar suara mobil dan lampu sorot datang menuju ke arah mereka hingga menabrak sebagian para bodyguardnya. Pertarungan pun terjadi antara In-e dan anak buah Park Yong-chun. Melihat keadaan itu, Park Yong-chun pergi kabur ke dalam ruangan di mana Eun-hye berada. Mendengar suara dari adiknya, In-e yang hampir kalah pun kembali melawan para musuhnya. Setelah berhasil melawan seluruh anak buah Park Yong-chun, ia langsung bergegas ke ruangan di mana adiknya disekap. Tanpa dia sadari, di belakang pintu sudah ada Park Yong-chun yang sudah siap-siap akan menyerang. Perkelahian antara mereka berdua pun kembali terjadi. Setelah perkelahian yang melelahkan dan juga penuh emosi, akhirnya In-e berhasil menghabisi Park Yong-chun. Dan dengan sisa tenaganya, ia langsung membawa pergi Eun-hye dari tempat itu sejauh mungkin ke kota lain untuk memulai hidup baru. Dan film ini pun tamat. Oke guys, inilah akhir cerita film dari No Mercy. Sangat menguras emosi bukan kisahnya si Eun-hye ini?
menjadi korban pelecehan seksual hingga membuatnya menjadi keterbelakangan mental dan kakaknya yang berjuang demi adiknya. Terima kasih buat kalian yang udah menonton sampai akhir. Tetap nantikan alur film selanjutnya hanya di channel Alur Film. Bye-bye!